Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Kita lanjutkan kajian tentang hadis-hadis hak-hak Allah atau kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hadits tsamin, hadis yang ke-8. An Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma kharaja ila Hunainin marra bi syajaratin lil musyrikin yuqalu laha dhatu amwatin. Kata Abu Waqid Al-Laitsi, salah seorang sahabat Nabi juga yang bersama Nabi SAW dalam perjalanan itu, ketika keluar menuju Hunain. Hunain ini ada di antara Mekah dan Taif, lebih dekat ke Taifnya, terkenal dengan peperangan Hunain, Ghazwat Hunain, yaitu di bulan Syawal tahun 8 Hijriah. Jadi setelah pembukaan kota Mekah di bulan Ramadan di tahun yang sama, tanggal 10 bulan Ramadan, bulan Syawalnya itu terus beliau menuju Hunain untuk memerangi kabilah Hawazin di sana. Ketika di sana kan banyak beberapa sahabat masih hadisu ahdin bil Islam atau hadisu ahdin bil jahiliyah. Jadi baru masuk Islam. Beliau melewati satu pohon lil musyrikin, milik orang-orang musyrikin. Nama pohon tersebut Zatu Anwatin. Anwat ini jamak dengan naut, artinya yang ada cantolannya. Nakoyen itu mencantol. Iya. Zatu Anwat berarti banyak untuk nyantol di sana itu. Yu'allikuna, mereka menggantung, orang-orang musyrikin itu alaiha, ala syajarah, di atas pohon tersebut, aslihatahum. Jadi mereka kebiasaan dulu orang-orang musyrik ketika itu, waktu itu mereka itu menggantungkan senjata-senjata mereka untuk mendapat barokah dari pohon tersebut. Jadi pohon ini pohon ini oleh mereka itu juga disembah karena memberi barokah. Berkata para sahabat, ya Rasulullah, tentunya tidak semua sahabat ya, wahai Rasulullah, ij'al lana data anwatin kama lahum datu anwatin. Buat untuk kami, wahai Nabi, kata mereka, datu anwat, jadi pohon yang juga bisa kita menggantungkan apa-apa senjata dan sebagainya, kama lahum datu anwatin, sebagaimana mereka juga punya pohon yang namanya datu anwatin. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Subhanallah itu suatu ucapan maha suci Allah, bisa diucapkan ketika seseorang terkejut, takjub terhadap sesuatu, maksudnya yang bikin heran. Subhanallah. Sampai begitu permintaan mereka itu kan. Sama dengan ketika Nabi juga, ketika Abu Hurairah, beliau itu dalam keadaan junub. Jadi dia belum bersuci dari junubnya, dia itu menjauh dari Nabi SAW, menjauh gitu kan, karena dia junub. Apa? Subhanallah, kata Nabi, innal muslima la yajnub. Nah, orang muslim itu tidak junub, pokoknya tidak. Yang junub itu ya keadaan junub aja, tapi bukan tidak apa-apa. Dekat dengan junub tidak apa-apa. Nah, baik, apa terus ketika itu? Subhanallah, hada kama qala kaum Musa. Ini sama persis seperti ucapan kaumnya Nabi Musa, yakni Bani Israel. Ij'al lana ilahan kama lahum alihatun.
buat bahwa kami, kata Bani Israel kepada Musa, satu Tuhan seperti mereka juga mempunyai beberapa Tuhan. Nah, itu di firman Allah dalam surat Al-A'raf, wajawazna bi bani Israil al-bahra, dan kami seberangkan, ada juga mengatakan kami selamatkan dengan menyeberangi lautan. Orang-orang Bani Israel kami selamatkan dengan menyeberangi lautan al-bahr, laut merah. Fa'atau ala qaumin yaqufuna ala asnamin lahum, mereka terus bertemu, datang kepada suatu kaum. Jadi orang Islam ketemu suatu kaum, yaqufuna ala asnamin lahum, sedang menyembah berhala-berhala mereka. Qalu, berkata Bani Israel kepada Nabi Musa, ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihatun. Wahai Musa, buat untuk kami satu Tuhan seperti mereka juga punya beberapa Tuhan. Apa jawaban Musa? Qala innakum qaumun tajhalun. Berkata Musa, sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Nah, itulah Nabi Muhammad kata juga itu, kama qala, nah Musa, kama qala Banu Israil kan. Nah, jadi terkejut kama qala qaum Musa. Apa terus kata Nabi setelah itu? Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, yakni demi sumpah wallahi. Nah, la tarkabunna sunnata man kana qablakum, sungguh kalian betul-betul akan mengikuti. Nah, ini sebagai isyarat dari Nabi, kaumnya ini, umat Nabi Muhammad itu banyak akan mengikuti jejak-jejak, kebiasaan, tradisi orang-orang sebelum kalian, man qablakum, rawahu at-Tirmidzi. Baik ikhwani fillah wa akhwati, ada beberapa hal faedah dari hadis ini. Yang pertama, Datu Anwar sudah saya terangkan tadi, nama seluruh pohon mereka itu mencari barokah. Nah, dari pohon tersebut, Datu Anwar orang-orang musyrik. Jadi waktu itu orang-orang musyrik sebelum mereka masuk Islam, para sahabat yang itu sudah ada itu. Maksudnya ada pohon yang ada di Hunain namanya Datu Anwar. Nah, permintaan mereka sama seperti permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa. Kalau Bani Israel minta buat jadikan untuk kami wahai Musa satu Tuhan seperti mereka punya beberapa Tuhan. Kalau sahabat ini bertanya, minta kepada Nabi buat bagi kami pohon yang juga ada Datu Anwar untuk tempat menggantung segala sesuatu, senjata-senjata dan sebagainya, seperti orang-orang musyrik juga punya. Nah, beberapa faedah diantaranya berarti ini barokah, berkenaan dengan barokah. Al-barokah itu luatan secara bahasa, artinya az-ziyadah wan nama, bertambah atau tumbuh.